Orangnya sudah sampai. Orangnya sudah diantar. Kak Z, kamu benar-benar tidak tahu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia berpelukan dengan beberapa pria itu. Berpelukan erat sekali. Ming Z, Benar-benar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu ini penghancur nama baik keluarga. Keluarga Jiang tidak punya anak perempuan sepertimu, pergi dari sini. Kamu punya kondisi fisik yang unik jika kehilangan anak ini. Kamu tidak akan bisa menjadi ibu lagi. ayo kita pergi memberi selamat ulang tahun kepada nenek buyut biar dia melihatmu, oke? Mama nenek buyut pasti akan menyukaiku. 5 tahun demi anak. Aku akhirnya kembali. Fuzong, apakah Anda masih ingat undangan dari keluarga Jiang beberapa hari lalu? Undangan seperti ini setiap tahunnya tidak terhitung banyaknya. Apakah aku harus datang ke semuanya? Selama 5 tahun ini orang yang Anda suruh aku cari sudah ketemu. Sebelumnya selalu salah arah mencari di luar negeri selama beberapa tahun tidak ada hasil. Sebenarnya dia ada di dalam negeri. Dia di mana? Keluarga Jiang. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada nenek Yang. Semoga berumur panjang seperti Laut Timur dan Gunung Selatan. Nenek selamat ulang tahun. Xiaowan cepat sapa. Selamat ulang tahun nenek buyut. Semoga berumur panjang. Seperti Gunung Selatan. Kakak di sini tidak menyambutmu, kamu malah membawa anak ini. Kembali lagi tidak malu. Apa dia itu si gadis yang hamil? Karena pria liar di luar. Gadis apa keluarga Jiang sudah mengusirnya dari rumah. Sekarang masih berani kembali. Siapa yang membiarkanmu masuk? Mama aku dia. Merengek ingin masuk, aku pikir. Bagaimanapun juga dia keluarga Jiang. Jangan sampai orang melihat bilang keluarga Jiang menganiaya mereka yang yatim piatu mama. Dulu dia pergi jalan-jalan sendiri lalu hamil. Bercampur dengan pria liar bahkan melahirkan. Anak ini, nama baik keluarga Jiang sudah dihancurkannya. Jiang Yuking di depan anak bicaramu bisa dijaga sedikit. Kenapa kamu sudah melakukannya dulu kalau bukan karena kamu? Memaksa melahirkan anak ini, membuat kita, tabedikan oleh keluarga Jiang kami sekarang sudah mencapai puncak kejayaan. Keluarga Jiang kami, apa dosa besar yang telah diperbuat? Benar-benar malapetaka bagi keluarga. Sekarang kamu masih punya muka untuk kembali, kenapa tidak mati saja di luar? Cukup mulai hari ini. Kamu tidak diizinkan melangkah masuk ke rumah keluarga Jiang saya lagi. Di luar juga tidak boleh mengaku sebagai cucu saya. Saya tidak punya cucu perempuan yang merusak nama baik keluarga. Dan tidak tahu malu. Pergi dari sini, apa kamu belum mendengar? Pergi keluar dari sini. Jangan sentuh dia, minggir. Jangan sentuh dia, minggir. Pesta ulang tahun keluarga Jiang benar-benar meriah ya. Dia, Tuan Fu, kedatangan Anda di keluarga Jiang kami membawa kehormatan besar. Saya berinisiatif sendiri mengirimkan undangan kepada Tuan Fu. Tak disangka Tuan Fu benar-benar datang. Apa hubungan antara Jiang Yuking dan Tuan Fu? Bisa sampai mengundangnya. Bisnis keluarga Fu tersebar di dalam dan luar negeri. Kalau keluarga Jiang punya hubungan dengan keluarga Fu, masa depannya akan sangat cemerlang. Yuking, kamu mengundang Tuan Fu. Hal sebesar ini kenapa tidak memberitahu lebih awal? Sama sekali tidak ada persiapan. Jiang Mengyao menyinggung Tuan Fu. Masih ingin kabur begitu saja, cepat minta maaf kepada Tuan Fu. Apa yang terjadi barusan? Tuan Fu mungkin tidak tahu kakak saya ini bergaul bebas di luar, bahkan punya anak dengan pria lain. Jangan karena hal ini membenci keluarga Jiang kami. Menyebut hal ini di tempat seperti ini oleh Nona Jiang. Saya sama sekali tidak merasa kalian sangat peduli dengan nama baik keluarga Jiang. Nona Jiang sudah lama tidak bertemu. Tuan Fu salah orang, saya tidak mengenalmu. Nona Jiang, kita pernah bertemu 5 tahun lalu. Hari ini saya mendengar ada kenalan lama di sini. Maka saya datang, kalau bukan karena keluarga Jiang yang hina ini tidak akan pantas mengundang saya. Ternyata bukan karena Jiang Yuking ya. Memang juga. Jiang Yuking adalah anak haram. Kalau bukan karena putri pertama bermasalah saat itu, tidak akan mungkin dia naik posisi. Wanita Jiang Mengyao ini sejak kapan?
Fusian saya pasti akan membuatnya membayar. Apakah Nona Jiang butuh saya membantu mengingatkan? Tidak perlu begini, memang benar saya dan Tuan Fu pernah bertemu sekali. Kalian semua sudah kenal cepat bahwa Fuzong. Keliling lihat, jangan sampai menelantarkan tamu penting ini. Nenek. Nenek Jiang benar sekali. Terima kasih atas bantuan Nona Jiang. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tak disangka anaknya sudah besar, Meng Yao. Dia pasti anak kita kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu, Fuzong. Harap kamu jangan mengganggu hidup kami. Meng Yao, aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Aku akan menyelidiki kejadian dulu, tapi aku tidak akan menyerah. Fuzong, masa lalu kita hanya kecelakaan, harap depannya juga begitu. Mama paman tampan ini. Apakah dia ayahku? Bukan, tentu saja bukan. Benar, aku ayahmu. Meng Yao. Meng Yao, benar-benar kamu, aku tahu kamu pasti akan kembali untuk ulang tahun. Kamu baik-baik saja sekarang. Kak Z, tolong bantu aku untuk membujuk kakak. Kalau bukan karena anak ini, dia tidak akan diusir dari keluarga Jiang. Lihat dia sekarang. Keadaannya sangat menyedihkan, bahkan lebih buruk dari pengemis. Kami bukan anak kecil, aku adalah harta mama. Jiang Yuking, aku malas berurusan denganmu. Tapi hari ini kamu harus minta maaf pada anakku. Kak Z, lihat dia. Dia yang pertama kali melakukan hal yang menyakitimu. Masih membela anak ini, aku merasa sangat tidak berharga untukmu. Jiang Meng Yao, 5 tahun lalu kamu tiba-tiba membatalkan pertunangan. Pergi ke luar negeri tanpa kabar, aku bisa memaafkan itu. Tapi sekarang, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Kak Z, seandainya dia benar-benar merasa bersalah, tidak mungkin selama 5 tahun pergi tanpa kabar. Mingze, 5 tahun lalu aku bersalah padamu. Tapi aku punya alasan. Lihat keadaannya, pasti lagi ditinggalkan pria lain. Sudah bosan dan dibuang. Tiba-tiba kembali, kali ini mungkin ingin melanjutkan hubungan denganmu. Kenapa kamu pikir aku akan menerima wanita yang sudah kotor? Sekarang Lu Mingze adalah priaku. Aku harus membuatnya benar-benar melupakan Jiang Meng Yao. Kalian berdua mengganggu ibu dan anak yatim ini, tidak merasa malu. Nona Jiang, kamu harus minta maaf pada anak ini, tidak dengar. Jiang Meng Yao, saat bertunangan denganku, kamu sudah hamil di luar sekarang lagi. Fu Tot datang untuk mendukungmu, bunga air yang berubah-ubah. Ternyata kau punya kemampuan, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak punya. Apakah kamu punya, kamu tahu di dalam hatimu? Kesabaran saya terbatas, minta maaf pada anak itu. Fu Tot, Jiang Meng Yao, dia adalah kakakku. Aku hanya bercanda dengannya. Maafkan aku, oke? Jika kamu tidak puas. Aku juga bisa membuat seluruh keluarga Jiang mengikuti nasibmu. Jiang Meng Yao, katakan sesuatu. Apakah kamu akan diam saja melihat keluarga Jiang kita celaka? Itu urusan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Jiang Meng Yao, kita lihat saja nanti. Meng Yao, mari kita bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu, minggir. Jangan ganggu hidup kami lagi, tolong minggir. Hidup kalian yaitu Wan Er. Dituduh dari belakang, orang-orang bilang dia tidak punya ayah. Dihina sebagai anak kecil untuk menyakiti harga dirinya yang rapuh. Apa hubungannya denganmu? Ini kehidupan pribadi kami. Meng Yao, mau kamu terima atau tidak? Aku tetap ayah dari Wan Er. Aku hanya berharap kamu mempertimbangkan dirimu sendiri dan Wan Er. Fu Tot bergurau, dia sama sekali bukan anakmu. Fu Tot, Nona Jiang tidak mau ikut Anda. Dulu aku dijebak oleh Fu Leiting. Reputasi dan kesuciannya hancur. Dia belum bisa menerimaku, aku mengerti. Tapi aku tidak akan menyerah. Fu Tot, apa langkah kita selanjutnya? Awasi baik-baik setiap gerakan Jiang Meng Yao. Laporkan padaku segera. Baik. Meng Yao, ada masalah? Ada apa? Gudang terendam air, sekarang kita butuh pabrik baru. Pengeluaran darurat jika pesanan ini tidak bisa dikirim tepat waktu tahun ini, kita harus tutup usaha. Bagaimana bisa begini? Saya sudah meminta bantuan banyak orang, semuanya bilang tidak bisa ambil pekerjaan secepat ini. Kamu jangan panik dulu, biarkan aku pikirkan cara. Saya pasti tidak akan membiarkan merek pakaian saya hancur begitu saja. Pasti ada jalan. Benar-benar kejutan tak terduga Jiang Meng Yao. Biar aku membantu. Halo Chen Tot, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Tenang saja, orang ini aman untuk dimainkan. Tidak akan ada masalah.
Apa yang kamu lakukan di sini? Kau kira aku mau datang? Nenek yang menyuruhku datang. Nenek sudah tahu soal studio pakaianmu. Dia sengaja menyuruhku menghubungi CEO Chen dari pabrik garmen. Temui dia malam ini. Selama bertahun-tahun kalian tidak pernah peduli padaku. Tiba-tiba sekarang ingin membantuku, kenapa? Bukankah karena kau sekarang sudah terhubung dengan keluarga Fu? Nenek merasa kau ada nilainya lagi. Pergi atau tidak terserahmu. Kalau tidak mau pergi, aku akan membuangnya. Tolong ucapkan terima kasih pada nenek Oke, untukku. pesanku sudah sampai. Aku malas tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak usah mengantar. CEO Chen. Nyonya Jiang ini benar-benar cantik sekali ya, sudah menunggu lama. Anda terlalu memuji saya, CEO Chen. Saya datang hari ini ingin membahas soal pengiriman barang di pabrik pakaian saya. Nyonya Jiang, untuk urusan selanjutnya. Lebih baik kita bicara sambil makan. Lihat Tuan Fu. Ada apa begitu panik? Nyonya Jiang dalam bahaya. CEO Chen, lebih baik kita bicarakan dulu soal pengiriman barang itu. Nyonya Jiang begitu tidak menghargai. Sulit sekali membicarakannya. Apa-apaan kamu ini? Nyonya Jiang, bukankah cuma soal pengiriman barang? Asalkan malam ini kau bisa membuatku senang, sisanya bukan masalah. CEO Chen, aku tidak butuh barangmu lagi. Aku pergi dulu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Nyonya Jiang, jangan berpura-pura suci. Kau sudah punya anak kan? Aku melihatmu sebagai kehormatan bagimu, mengerti? Apa-apaan kamu ini? Biarkan aku bersenang-senang dulu. Jangan mendekat. Mencari mati. Tuan Fu, jangan ambil hati ya di dunia bisnis ini. Seringkali wanita berparas cantik seperti itu menggoda pria. Jika gagal mereka hanya mengkari sedikit keuntungan. Jangan fitnah aku seenaknya. Tuan Fu, kalau Anda suka padaku, aku bisa memberikan budi kecil ini. Nyonya Jiang, ini aku berikan padamu. Benar. CEO Chen sangat murah hati sekali. Perusahaan grup Chen kami utamanya bergerak di bidang manufaktur pakaian. Kedepannya harap Tuan Fu banyak membantu di dunia bisnis ya. Tuan Fu, iya Tuan Fu. Ini kartu nama saya, silakan diterima. Pak Fu, apa yang Anda lakukan ini Pak Fu? Apa ini salah paham Pak Fu? Bagaimana Anda ingin menanganinya? Maaf Pak Fu, maaf, ini benar-benar salah paham. Dengarkan penjelasan saya, ini wanita Jiang Mengyao dia. Dia yang mendekati saya, menggoda saya. Benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, kalian saudari Jiang bekerja sama untuk menjebak saya. Apa maksudnya? Jiang Menjao yang berpura-pura. Memiliki anak haram wanita yang tidak tahu malu. Untuk cepat mengirim barang, dia yang mendekati saya. Sekarang sudah dekat dengan Pak Fu, ingin menginjak saya. Pak Fu, dia yang mendekati saya. Dia yang menggoda saya, Anda harus percaya saya. Wanita ini dia. Saya percaya Anda karakter Pak Chen. Baru saja saya sudah melihat asisten Su. Grup Chen ini bisa lenyap. Ya Pak Fu, dalam 7 hari grup Chen tidak akan ada lagi. Pak Fu, ini tidak bisa Pak Fu, jangan lakukan ini. Tolong Anda orang yang baik, maafkan saya Pak Fu, saya mohon. Saya pasti akan berubah Pak Fu. Nona Jiang. Jangan mendekat. Maaf Nona Jiang, Anda orang yang baik, saya yang salah. Saya mengganggu Nona Jiang, tolong Nona Jiang mohonkan kepada Pak Fu. Anggap saja saya seperti angin, lepaskan saja Nona Jiang. Ketika Anda berniat buruk pada saya tadi, kenapa tidak memikirkan sekarang saya tidak bisa membantu Anda? Ini juga tidak sepenuhnya salah saya Nona Jiang. Ini Jiang Yuking Anda untuk barang ini. Apapun bisa dilakukan, saya baru saja memiliki niat buruk. Ternyata Jiang Yuking. Pak Chen tidak baik, pemasok yang sudah kita kontrak. Semua membatalkan kontrak dan beberapa barang tiba-tiba bermasalah. Pihak lain meminta kita membayar denda yang besar. Maaf Pak Fu, maaf, tolong maafkan saya Pak Fu, maaf. Saya pasti akan berubah Pak Fu, saya mohon Pak Fu, maaf. Pak Fu, maafkan saya. Maaf Pak Fu, Pak Fu. Maaf Pak Fu. Mengyao, saya antar Anda pulang. Tidak perlu, saya tidak ingin disalahpahami. Saya pulang sendiri saja. Mengyao, apakah Anda harus menjauhkan saya? Pak Fu, saya dan Anda sebenarnya tidak ada hubungan. Kedepannya jangan lagi mengganggu hidup saya. Anda pikir saya mengganggu hidup Anda jika tadi saya tidak bisa datang tepat waktu? Anda tahu tidak apa yang akan terjadi?
Kamu pikir aku akan merendahkan diri untuk Bos Chen demi barang itu? Atau aku seperti yang orang katakan tidak tahu malu? Meng Yao, bukan itu maksudku. Jangan bicara lagi, aku sangat berterima kasih kamu datang membantu tadi. Tapi sebaiknya kita tidak bertemu lagi setelah ini. Jiang Meng Yao, ternyata kamu. Silahkan minggir. Bertingkah polos di depan siapa? Kamu berganti-ganti di antara dua pria, aku lihat kamu senang sekali. Kamu mengikutiku. Kalau bukan karena Yuking khawatir, kamu pergi kerja sendirian. Dan menyuruhku datang, aku tidak akan tahu wajah aslimu. Lagi-lagi Jiang Yuking dia yang mengatur semua ini. Sungguh sangat perhatian. Yuking baik hati membantumu, kamu malah menjelek-jelekannya. Kenapa setelah bersama Fusian kamu, tidak mempedulikan orang lain lagi? Ini hidupku tidak ada hubungannya denganmu, silakan minggir. Kalau aku tidak minggir mengandalkan kecantikanmu, merayu pria di mana-mana, bukankah itu demi uang? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan kamu tidak tahu, bisa tidur dengan Fusian. Tidak bisa tidur denganku. Dengan siapa aku mau tidur itu urusanku, yang jelas aku tidak mau tidur denganmu. Minggir. Bajingan kamu Lu Mingze. Kamu masih mau berpura-pura apa lagi? Jangan mendekat. Tidak apa-apa. Xian bawa aku pergi. Ternyata memang bersama Fusian. Wanitaku, kamu berani sentuh, kamu cari mati. Wanitamu Jiang Meng Yao adalah tunanganku secara resmi, sayangnya, dia tidak tahu diri. Hamil di luar aku sentuh wanitaku. Kamu bisa apa? Sudahlah, jangan berkelahi lagi. Jauhkan diri dari Meng Yao, kalau ada lagi. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga lu di dunia bisnis. Terima kasih. Kamu dan anak akan tinggal di... Kecil memang, tapi aku sudah terbiasa. Mama, aku pulang. Paman, halo. Halo, belum tidur menunggu mama. Aku adalah bayi kecil Mama. Bagus sekali. Mama paman pintar dan tampan. Aku pikir kamu harus mempertimbangkannya. Aku juga nggak kalah kok, kenapa nggak biarin dia pertimbangin? Om nggak perlu pertimbangin kan? Tentu aja asal mama kamu setuju aja. Aku langsung bawa kamu dan mama ke sampingku, nggak bakal diremehin lagi. Mama boleh nggak? Kita ke rumah Om ya. Udah malam, waktunya tidur. Ayo deh, oke. Udah malam banget. Aku nggak bakal nahan Fuzong lagi. Jiang Wan itu anakku, nggak? Kalau iya, aku punya hak buat tahu. Dia nggak ada hubungannya sama kamu. Fuzong, kalau nggak ada apa-apa silakan pulang dulu. Aku udah suruh orang hubungin pabrik barang-barang kamu. Bisa keluar dalam 2 hari ini. Fuzong, bantu aku, mau apa kalau kamu sama itu? Aku nggak mau apa-apa 3 hari lagi. Desainer baju internasional terkenal Lauren Xiao bakal ngadain pameran di Jingzhou. Aku kirim asisten Su buat jemput kamu sama Waner. Kenapa? Karena desainnya Miss Meng Yao sangat unik dan inovatif. Grup Fusi aku mau investasi. Fusian kayaknya nggak sejahat yang aku bayangin. Yuking, kenapa kamu masih di rumah? Hari ini desainer terkenal Louis Yo ngadain pameran di Jingzhou. Kakek lu juga bakal datang. Kamu nggak buru-buru siap-siap, nak? Siapin apa? Lu Mingze aja nggak ngundang aku. Gimana aku bisa datang? Keluarga lu itu keluarga besar. Kamu harus cari cara biar dia ngakuin kamu. Tapi Lu Mingze belum pernah bicara sama Lu Fangyou tentang aku tiba-tiba datang juga nggak enak. Nggak enak apanya? Kalau keluarga lu ngakuin kamu jadi pahlawan keluarga Jiang. Nenek juga bakal lebih menghargai kamu. Mama, aku rasa kamu bener. Aku pasti bisa dapetin Lu Mingze. Halo Nona, ada undangannya nggak? Aku Jiang Yuking, pacarnya Lu Mingze. Yuking, kenapa kamu datang? Kak Ze. Kamu datang buat APA. Kak Ze, aku dengar hari ini pamerannya kakek lu juga ada. Aku mau minta bisa nggak kamu ajak aku ketemu dia. Kamu tahu Kilyarga kami sama Kilyarga Jang. Aku tahu dulu karena masalah kakak perempuan. Dan keluarga Jiang bertengkar, tapi aku berbeda dengannya. Kesalahan kakak, kenapa aku yang harus menanggungnya? Dan apakah aku selamanya tidak bisa terlihat? Tapi Kakak Ze, aku tidak ingin membuatmu sulit, aku pergi dulu ya. Sampaikan salamku untuk kakek. Yuking, jangan pergi. Aku akan membawamu masuk, sudah saatnya mengumumkan hubungan kita. Kakak Ze, kamu baik sekali.
Hebat, benar-benar hebat. Anak kecil, kamu anak siapa? Halo kakek, aku melihat lukisan ini. Tidak ada warnanya jadi aku warnai. Dengan warna kesukaanku. Apakah ini milik kakek? Gaun ini kakek yang desain. Tapi belum memutuskan warna apa yang akan digunakan. Kamu coret-coret sedikit. Tepatnya memicu inspirasi kakek. Aku tidak sembarangan coret. Ibuku seorang desainer. Ibumu siapa? Ibuku sangat hebat di luar negeri. Meraih banyak penghargaan. Xiao Wan, Ibu, kemana kamu pergi sekejap mata kamu menghilang? Membuat ibu sangat khawatir. Halo kakek Lu. Anak ini milikmu. Ya anak kecil tidak mengerti jika ada sesuatu yang menyinggungmu aku minta maaf untuknya. Gadis ini sangat berbakat, aku suka Meng Yao. Gadis ini berapa umurnya, apakah dia? Jiang Meng Yao, kenapa kamu di sini? Kakak kamu datang saja sudah. Kenapa bawa anak juga? Gaun ini sangat berharga, gadis liar ini. Berani coret-coret di atasnya. Jiang Meng Yao, begini caramu mendidik. Aduh, seperti apa anaknya? Begitu pula ibunya kakak hari ini yang datang. Semua orang penting menurutku. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, lebih baik kalian cepat pergi. Aku seorang desainer, aku diundang justru kamu. Kamu bukan desainer, bagaimana kamu bisa masuk? Aku pacar Lu Mingze, dia yang membawaku. Kakek, hari ini, aku bawa Yuking terutama, ingin mengumumkan sesuatu. Aku memutuskan untuk bersamanya, seorang anak luar keluarga Jiang. Layak masuk ke keluarga Lu. Meng Yao, dulu kamu dan Xiao Ze cocok satu sama lain. Meski ada sedikit kejadian tak terduga di tengah, tapi kakek selalu ingat padamu. Kakek jangan sampai tertipu olehnya anak itu. Tidak tahu siapa yang melahirkannya. aku bukan anak kecil, aku Jiang Wan. Diam, kamu tidak berhak bicara di sini. Bukan hal yang pantas, kakek. Dulu Meng Yao pergi, tanpa sepatah kata pun lalu kembali. Dengan seorang anak di sisinya, tanpa penjelasan, hatiku masih memikirkannya. Rintangan ini tidak bisa diatasi. Kakek Lu, saat itu kejadiannya tiba-tiba ada alasan yang tidak bisa dihindari. Sekarang Mingde sudah punya orang yang baik di sampingnya. Antara kita berdua semuanya sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Aku lihat si gadis kecil ini cukup menarik. 5 tahun yang lalu. Anak ini sudah 5 tahun ya. Maaf aku terlambat Meng Yao. Aku perkenalkan, ini kakek Lu. Itu Laurencio. Kakek Lu, kok bisa Anda? Tidak pernah dengar Anda cerita tentang ini. Kakek karena status tidak mau dengar sanjungan. Baru pakai nama samaran iseng-iseng, bikin sesuatu. Resonansi seni seperti ini sulit didapat. Ada orang yang tidak punya pengetahuan. Hanya bisa pamer kecantikan. Jiang Meng Yao, kamu ini. Kakek, Anda mencari saya. Anak kecil di samping Jiang Meng Yao, sudah 5 tahun ya. Apa itu anakmu, kakek tanya, ini maksudnya apa? Si gadis kecil itu sangat berbakat, cocok denganku. Aku melihatnya suka dari hati, aku mengerti. Aku bahkan tidak menyentuhnya, mana mungkin punya anak. Ya cari tahu saja kalau itu anakmu. Masa depan Lu bisa tenang. Diserahkan padamu. Jiang Meng Yao, kamu ini keluar sekarang. Ibu kamu itu mana? Jangan bicara tentang ibuku. Kamu ini anak kecil, cukup merepotkan, dia membuatku di keluarga Lu. Kehilangan muka besar, tentu aku akan membuatnya malu. Ada apa, serang aku saja, kamu ganggu anak kecil, apa gunanya? Kalau dia ada apa-apa aku lawan kamu. Masih mengira diri ini anak orang kaya. Manja sekali Jiang Meng Yao. Kamu berani memukulku. Aku bilang jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kalau kamu berani ganggu anakku, aku bunuh kamu. Xiao Wan. Fusian Xiao Wan, dia pingsan. Dokter, gimana kabarnya? Tenang saja Nona Jiang, beberapa hari lagi pasti sembuh. Tenang Meng Yao, ini dokter pribadi saya. Kamu bisa percaya sama dia. Waktu itu aku panik banget, langsung nelpon kamu. Maaf udah merepotkan. Meng Yao, aku seneng banget kamu datang. Aku masih harus urus anak, jadi Fuzong aku nggak bisa temani. Jiang Meng Yao, sampai kapan kamu mau ngindar dariku? Sama Wan R itu beneran anakku. Dia bukan anakmu, tenang aja. Aku bakal kerja dengan baik, nggak bakal ngerugikan Fu Group. Aku masih harus urus anak. Meng Yao, kamu tahu maksudku bukan itu.
Fu Zong udah nemuin orang yang bikin ribut di toko Nona Jiang hari ini. Adalah Jiang Yuking. Gimana? Sampel darah anakku udah diambil hasil DNA. Beberapa hari lagi keluar. Capek banget. Mingze, akhirnya kamu datang. Lihat Yuking udah dibikin kayak gimana. Kamu harus bantu Yuking. Mama kamu nggak apa-apa kan? Kakak nggak sengaja kok. Cuma luka ringan nggak apa-apa. Ini sebenarnya ada hubungannya sama Meng Yao. Nggak apa-apa, aku mau cari kakak. Pengen baikan sama dia soalnya. Kita kan saudara tapi anaknya. Salah pikir aku mau ganggu dia. Kakak juga sayang banget sama anaknya. Mikir aku mau sakiti dia Mingze. Yuking, kita niatnya buat kamu. Buat aku. Jiang Meng Yao bikin hubungan dua keluarga kita. Jadi nggak enak tapi Yuking kita selalu suka sama kamu dia hari ini. Terima perlakuan kayak gini. Semua buat kamu. Nggak apa-apa mama, kakak udah. Bikin keluarga lu nggak senang, bikin kakek lu marah. Aku ngerti kok. Yuking, tenang Jiang Meng Yao, berani banget sampai kayak gini. Aku pasti bakal bantu kamu. Biar aku bisa ambil alih anak kecil itu. Dengan mudah. Hasil tes DNA Fu sudah keluar. Kamu keluar dulu. Jiang Wan ternyata benar anakku. Meng Yao. Kali ini kamu tidak punya alasan. Menolak aku kan? Kenapa sih? Jiang Meng Yao, kamu masih punya muka bertanya? Lehei Yu Cheng cari APA, dipukul olehmu. Pantas saja dia mendapat balasan seperti itu. Jiang Meng Yao, apa kamu merasa sudah tidur dengan Fusian? Bisa berbuat semena-mena pada Yuking? Kak Ze, sudahlah, kamu tenangkan dirimu. Apa yang dilakukan kakak padaku mungkin bukan disengaja. Jiang Meng Yao, pantas saja perutmu membesar karena pria. Dan diusir dari keluarga Jiang. Jangan ganggu ibuku. Kembali. Lihat dirimu sekarang seperti apa. Pakaian murahan. Masih juga menggoda pria. Apa-apaan kamu, lepaskan dia. Kalau bukan karena dia, semuanya bisa kembali seperti dulu. Buang dia sekarang juga. Jangan, dia masih kecil, jangan sakiti dia, aku mohon padamu. Boleh tidak? Anak kecil apa yang harus disayangkan dari anak seperti itu? Anak seperti itu seharusnya tidak lahir di dunia ini. Jangan pergi. Fusian, aku mohon selamatkan Xiaowan. Ayah. Berikan anak itu padaku. Anak kecil tetap saja banyak akal. Baru ketemu orang langsung panggil ayah. Berikan anak itu padaku. Sayang, inilah ayahmu. Mulai sekarang biar aku yang menjaga kamu dan ibumu, oke? Baik, ayah adalah orang jahat ini. Memukul aku dan juga ibuku. Kalau begitu ayah akan memberi mereka pelajaran yang keras, oke? Baik, buat pantat mereka mekar. Tidak masalah, Wan Er pulang dulu bersama ibu. Sebentar lagi ayah akan masuk mencari kalian. Baik. Hati-hati ya. Berani-beraninya kamu menyentuh wanita dan anakku. Kamu cari mati. Fusian, kamu sangat melindungi Jiang Meng Yao ya. Sepertinya kamu sering tidur dengan wanita itu, kasih uang bisa tidur. Jahat sekali. Jaga mulutmu. Dulu dia punya ikatan pernikahan denganku, tapi dia malah punya anak dengan pria lain di luar. Iu Fu Zong. Kamu benar-benar tidak jijik ya. Jiang Wan adalah anakku dengan Meng Yao. Jangan pukul lagi, berhenti. Fusian, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu tidak punya hukum? Aku Fusian adalah hukumnya. Lu keluarga kecil, aku bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Sangat mudah, jauhkan diri dari Meng Yao. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ini hanya pelajaran kecil untuk kalian berdua. Berpikirlah baik-baik, jangan berani-berani menyentuh wanita dan anakku lagi. Aku akan membuatmu hidup tidak enak. Mati pun tidak bisa pergi. Kak Ze, maaf, aku tidak menyangka.
Fusian ini sangat kasar dan tidak masuk akal, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa kalau bukan karena Fusian yang ikut campur. Aku sudah bisa mengambil anak itu, sepertinya harus mencari cara lain. Ayah, Jiangwan, cepat ke sini. tidak, aku mau ayah. Baik, bagaimana kamu tahu kalau aku ayahmu? Jiangwan, Ibu pernah bilang waktu mabuk. Aku dengar semuanya. anak kecil bicara, jangan percaya. Cepat ke sini. Tidak, aku mau ayah. Wan Er, ayah di sini. Ayah tidak akan pernah meninggalkan Wan Er lagi, oke? Oke. Jiangwan punya ayah sekarang. Ayah ibu Jiangwan, kita keluarga paling bahagia. Sekarang kita sudah jadi keluarga. Jiangwan masih kecil, apa yang dia katakan. Jangan dianggap serius. Jiangwan adalah putriku, sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dariku? 5 tahun lalu kamu pergi tanpa pamit, selama ini kamu tidak peduli. Sekarang tiba-tiba kamu kembali dan bilang ingin mengakui anak, apa yang harus aku pikirkan. Dulu aku difitnah oleh pamanku. Malam itu aku terpaksa pergi dulu. Tapi setelah itu aku kembali mencari kamu, kamu sudah pergi Mengyao. Selama ini aku selalu mencari kamu. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu dan anak kita, oke? Oke, masa lalu sudah berlalu. Kita semua sudah tidak membahasnya lagi, tapi hari ini tetap terima kasih. Masuklah. Waktu mendesak, apartemen ini masih agak kecil, kalian bisa. Sementara tinggal dulu rumah yang dulu tidak amal, jangan tinggal lagi di sana. Ruang tamu ini saja sudah lebih besar dari rumah sebelumnya. Terima kasih, Yayan. Ini semua adalah utang saya pada kalian sekarang, bahkan jika kamu mau, bintang di langit saya pun siap memetiknya untukmu. Apa ini? Ini adalah baju yang saya pilih untuk kalian di mall. Ini terlalu banyak. Ayah, hanya baju mama ya, tidak ada untuk saya. Mungkin tidak, ayo ikut saya. Mama ada yang suka atau tidak suka? Mama suka warna biru. Oh, suka biru. Dan kucing kecil. Dia paling benci orang yang berbohong. Sekian lama tidak bertemu. Mewakili Qin kembali. Sian, sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Kamu tidak ingin bercinta dulu dengan saya. Langsung bicara urusan bisnis hubungan kita. Kapan jadi sejauh ini? 5 tahun lalu kamu menipu perasaan saya untuk membuka jalan bagi Qin lalu menghilang. Kamu muncul sekarang, saya tidak bicara urusan bisnis. Saya bicara perasaan. Saya punya alasan. Saya harus melakukan ini untuk berdiri di Qin. Meskipun saya meninggalkanmu, tapi hati saya selalu ada padamu. Sekarang melihatmu hanya membuat saya mual. Grup Fu akan mengakuisisi Qin, pasti berhasil. Saya tidak peduli apapun ide kamu di sini. Tidak akan berhasil. Benarkah kamu begitu kejam? Kejam. Dulu kamu mengkhianati saya, seharusnya kamu tahu akan ada hari ini. Sian, saya benar-benar kembali untuk menebusmu. 5 tahun ini saya selalu memikirkanmu. Mulutmu ini masih tetap manis dan memikat. Sayang. Kalau kamu bukan untuk bicara akuisisi, saya pun tidak ada. Sudah kubilang baik-baik. Sian, Lupa kasih tahu, sekarang aku sudah punya keluarga. Jadi jangan ganggu aku lagi. Fusian, coba cari tahu latar belakang cewek ini. Aku mau tahu semua informasinya. Baik, Nona. Fusian adalah milikku, dan hanya milikku, meskipun dia sudah punya keluarga. Aku tidak keberatan untuk menghancurkannya. Nenek kamu tidak tahu Jiang Mengyao itu. Sekarang di luar sana dia dijadikan simpanan orang muka keluarga Jiang. Sudah dia buat malu benar ibu. Gadis ini semakin lama semakin tidak karuan. 5 tahun tidak muncul baru kembali. Sudah bikin heboh. Benar-benar bikin pusing kamu juga. Ngapain kamu cari masalah sama dia? Yuking ini
Sebenarnya untuk kebaikan keluarga Jiang, studio yang dia buka ini diproteksi oleh pria yang menjadikannya simpanan. Sudah tersebar luas. Tulang punggung keluarga Jiang ini sudah ditusuk-tusuk Yuking. Sudah banyak menjelaskan tentang hal ini. Aku juga berharap suatu hari kakak bisa kembali ke jalan yang benar. Dan bisa kembali ke keluarga Jiang bukan begitu apa. Dia masih mau kembali. Dia tidak tahu malu jangan harap. Nenek, kenapa kamu datang? Kenapa kamu tidak tahu malu 5 tahun lalu? Kamu melahirkan anak sekarang kamu jadi simpanan orang lain muka keluarga Jiang. Sudah kamu buat malu. Aku tidak. Jiang Mengyao kamu naik dengan bantuan pria. Tidak punya status kalau bukan simpanan apalagi. Tempat ini dari mana asalnya? Kamu sendiri tidak tahu tempat ini. Seharusnya tidak ada. Ayo hancurkan. Jangan hancurkan, berhenti, jangan macam-macam. Jangan ganggu ibuku. Kenapa kamu keluar? Jiang Wan dengar kata ayah lindungi ibu. Cepat kembali. Ayah dari mana mungkin Jiang Mengyao? Di luar sana terlalu banyak pria ketemu satu anggap satu. Bicara begitu kasar di hati kalian. Apakah kalian menganggapku sebagai keluarga? Keluarga sejak aku diusir dari keluarga Jiang kamu adalah aib bagi keluarga Jiang. Aku hanya merasa jijik. Lepaskan aku. Jiang Mengyao, aku ingin lihat hari ini siapa yang bisa melindungimu. Lepaskan aku. Jiang Mengyao, hari ini aku akan membakar wajahmu, lihat siapa yang kau bisa goda nanti. Lepaskan. Kalian berdua pria tidak bisa menahan seorang wanita? Tangkap dia Jiang Mengyao. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu kenapa kamu? Ahyan. Fuzong, Anda kenapa Anda datang? Meskipun aib keluarga tidak boleh dibuka. Tapi gadis kecil ini, dia mengakui ayah di mana-mana, lihat sekarang. Sampai ke Fuzong, Anda jangan khawatir. Aku akan mendidik cucuku dengan baik. Tidak tahu kenapa Nyonya Jiang begitu marah kamu. Cucumu ini apa yang telah dia lakukan padamu? Dia melakukan hal yang memalukan. Melahirkan anak membuat muka keluarga Jiang hilang semua. Jadi kamu untuk wajahmu yang tidak berharga mengusir cucumu dari keluarga Jiang saat kamu hidup nyaman dan menekan. Kamu tahu apa yang cucumu ini alami di luar sana? Ayah. Mereka menghancurkan toko ibu dan mengganggu ibu. Wan Er, tenang, ada ayah tidak akan pernah lagi membiarkan Wan Er dan ibu diganggu, oke? Oke. Bawa anak itu keluar. Sekarang kamu sudah naik ke atas. Tidak heran kamu berani memukul Jiang Yuking. Selanjutnya apakah kamu akan memukul nenek tua ini? Nenek aku selalu menghormatimu. Tapi kamu tidak pernah melepaskanku. Fuzong, cucuku ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau Bapak benar-benar ingin menjadi ayah murahan ini, Bapak tidak takut nanti kalau diceritakan. Grup Fu akan menjadi bahan tertawaan. Nenek, mungkin Fuzong benar-benar bersedia menjadi ayah murahan ini. Yuking. Non Jiang, sepertinya Bapak menganggap omongan saya sebelumnya seperti angin lalu saja. Nenek Jiang Mengyao sekarang sudah punya keluarga Fu sebagai sandaran. Dia tidak lagi membutuhkan keluarga Jiang kita, lebih baik kita pergi-pergi. Tunggu. Fuzong ini maksudnya. Sebelum kalian pergi Fu masih ada satu urusan yang perlu diselesaikan. Sudahlah. Kamu sudah menerima hinaan selama bertahun-tahun tanpa alasan. Bagaimana bisa begitu saja dianggap selesai? Fuzong ini maksudnya kamu masih mau membela dia? Ini adalah urusan keluarga Jiang saya. Tidak ada haknya seorang orang luar seperti kamu untuk ikut campur. Kalau begitu saya akan bicara terus terang. 5 tahun yang lalu, orang yang berhubungan dengan Mengyao adalah saya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 5 tahun yang lalu jelas-jelas. Setelah malam itu Mengyao mengandung anak kita. Dia memiliki kondisi tubuh yang khusus, jika tidak mempertahankan anak ini, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjadi ibu jadi. Sekarang apakah saya punya hak untuk mengurus hal ini? Jadi anak liar ini. Anak ini adalah anak saya Fusian di masa depan. Juga akan menjadi penerus grup Fu. Sama sekali tidak mungkin. Kalian terus-menerus menghina wanita dan anak saya. Saya rasa perusahaan Jiang tidak perlu ada lagi. Tidak bisa Fuzong, perusahaan Jiang ini
adalah jerih payah orang tua Mengyao seumur hidup. Walaupun hanya demi orang tua Mengyao. Maafkanlah keluarga Jiang kami kali ini. Mengyao, kamu bicara dong? Apakah kamu tega melihat keluarga Jiang menghadapi kesulitan sebesar ini? Nenek dulu. Saat nenek mengusir saya dari keluarga Jiang, saat nenek menyerahkan keluarga Jiang ke tangan Jiang Yuqing dan ibunya, apakah nenek pernah memikirkannya? Ini adalah jerih payah orang tuaku. Membiarkan Jiang pergi bukan tidak mungkin. Tapi Jiang nenek harus membantu melakukan sesuatu. Katakan selama aku bisa melakukannya. Jiang Yuqing ini berkali-kali mengganggu Mengyao, bahkan membuat putriku terluka. Jika ingin menyelamatkan Jiang Yuqing harus berlutut dan meminta maaf pada Mengyao. Kau ingin aku berlutut padanya? Itu tidak mungkin. Diam. Kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Jiang? Kau dan ibumu masih ingin bertahan di Jiang? Kau berlutut, kau minta maaf kau. Kau berlutut dan minta maaf. Sebelumnya aku terlalu lancang. Mengingat kita bersaudara. Tolong maafkan aku. Fu, lihat ini. Dia sudah berlutut, sudah minta maaf. Bukan? Ini terlalu mudah setidaknya. Biarkan Jiang Yuqing merasakan penderitaan Mengyao selama ini. Maksudmu? Sekarang umumkan, putuskan hubungan dengan Jiang Yuqing. Keluarkan dia dari keluarga Jiang. Aku yakin Jiang nenek sudah berpengalaman dalam hal ini mudah bagimu. Nenek, jangan, aku cucu kesayanganmu. Nenek, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menekan dengan grup Fu. Aku jamin tidak ada perusahaan yang berani bekerja sama dengan Jiang bangkrut hanya dalam hitungan menit. Fu, aku setuju mulai hari ini. Aku akan mengeluarkan Jiang Yuqing dari keluarga Jiang. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Jiang. Xian, sebenarnya kau tidak perlu melakukan ini untukku. Mengyao, selama ini aku selalu mencarimu, aku tidak tahu kau menderita begitu banyak, tapi tenang. Sekarang aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Xian, terima kasih. Ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh priamu. Apa yang kau lakukan? Xiaowan masih di sini. Dia tidak bisa mendengar, aku akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh priamu. Nenek, aku salah, benar-benar tahu salah. Aku tidak bisa membantumu, kau hampir menghancurkan seluruh keluarga kita. Kenapa tiba-tiba kau seperti ini? Kamu tanya saja pada putri baikmu sendiri, Fuxian. Sekarang sudah ada kabar untuk mengusirnya dari keluarga Jiang. Jangan berikan dia dana atau bantuan apapun. Kalau tidak, keluarga Jiang akan bangkrut. Nenek, aku benar-benar tahu salahku. Bisakah jangan mengusirku dari keluarga Jiang? Tanpa keluarga Jiang, bagaimana aku bisa hidup ya, Ibu? Yuqing sejak kecil tidak pernah merasakan kesulitan hari-hari seperti itu. Dia tidak bisa menjalaninya, Ibu, dia tidak tahan. Jiang Mengyao bisa tahannya orang. Usir Jiang Yuqing keluar. Dari hari ini kamu tidak boleh lagi melangkah satu langkah pun ke pintu keluarga Jiang, Nenek. Nenek, aku salah, Ibu. Nenek, Ibu keluarkan. Dengarkan aku, Yuqing, dia masih anak-anak. Dia tahu salah, Ibu, dia tahu salah, kamu lepaskan dia, tahu salah. Kalau kamu tidak tega, kamu ikut dia keluar. Orang di foto ini, mati atau luka tidak peduli. Ternyata benar-benar si rubah. Bahkan sampai membuat Bosian membuka perusahaan untukmu. Fuxian hanya bisa milikku. Kalau orangnya mati, tentu tidak akan bersaing denganku lagi. Swing. Swing, jangan menakutiku. Apa yang terjadi denganmu? Halo 120, ada orang yang kecelakaan di sini, cepat datang. Kalian semua tidak berguna ya, tidak lihat orangnya langsung tabrak. Maaf, Nona besar. Sudah duluan urus mobilnya. Kali ini kamu beruntung. Tunggu aku selesai urusan akuisisi. Aku tidak percaya kamu masih bisa seberuntung ini. Bagaimana, ada yang terluka? Swing sudah operasi lepas dari bahaya tapi masih koma. Belum sadar, aku tanya kamu. Aku baik-baik saja, aku terus di studio. Baik-baik saja.
Kenapa tiba-tiba bisa kecelakaan? Swing tiba-tiba bilang mau minum bubble tea. Tunggu, kenapa? Kenapa? Waktu dia keluar belanja pakai jaketku. Bagaimana penyelidikan kecelakaan Swing? Ada perkembangan. Pasti ada yang menargetkan Meng Yao siapa. Aku temukan ada anak buah Nona Qin baru-baru ini pergi ke luar negeri. Qin Chusui, aku belum cari dia hitung-hitungan. Dia malah berhitung pada aku. Jangan salahkan aku. Tidak ingat kebaikan lama. Fu Zong kita bagaimana? Percepat ritme akuisisi keluarga Qin dalam seminggu. Saya ingin melihat hasilnya. Ya Pak Fu. Ada satu hal lagi. Katakan. Fu Leiting kembali, saya khawatir dia akan merugikan Anda. Bagus, dia kembali 5 tahun lalu. Dia menghitung saya. Saya juga akan ikut. Saya pikir kata-kata saya sebelumnya sudah cukup jelas. Jangan buru-buru, lihat ini dulu. Apa maksudmu ini? Xian Fu Leiting kembali, dia ingin bekerja sama dengan saya. Untuk merugikanmu. Xiao Sui, kali ini saya kembali. Langit grup Fu juga harus berubah. Apa maksudmu? Saya tidak bermaksud apa saya hanya ingin mengatakan seluruh keluarga Fu. Bukan hanya dia yang bernama Fu, kamu ingin orang. Saya ingin kekuasaan kita berdua bekerja sama. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Saya akan menjadi mitra yang baik untukmu. Tentu saja kamu tidak perlu buru-buru menjawab, saya pertimbangkan baik-baik. Saya di sini selalu menyambutmu. Apa yang kamu inginkan dari saya? Xian, perasaan saya padamu itu nyata. 5 tahun ini tidak ada hari di mana saya tidak memikirkanmu. Kita mulai lagi ya. Kamu benar-benar pikir saya tidak tahu siapa yang melakukan kecelakaan terakhir kali? Siapa yang melakukannya? Jelas wanita itu saat saya tidak ada menggoda kamu. Tapi beri dia sedikit pelajaran, kamu tidak tahan. Meng Yao dan Wan Er adalah keluarga saya. Siapapun yang berani mengincar mereka, tidak peduli siapa. Saya tidak akan melepaskannya. Xian. Jiang Meng Yao, kita lihat saja. Kakak saya salah, tolong bantu saya minta maaf kepada nenek. Biarkan saya pulang ya kakak. Saya benar-benar tahu salah saya di luar hidup saya tidak seperti hidup manusia, saya tidak tahan sehari, maafkan saya. Ya? Jiang Yuqing, lepaskan saya. Kakak saya adalah adik kandungmu. Kamu tidak bisa membiarkan saya mati. Hidup yang kamu katakan bukan hidup manusia, saya juga begitu. Kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan. Kamu pikir Fu Xian itu orang baik? Kamu tertipu olehnya. Apa maksudmu? Kamu belum tahu dia adalah tunangan Fu Xian karena kamu muncul. Kamu yang memisahkan mereka jika tidak mereka sudah bersama. Kamu yang jadi selingkuhan. Itu urusanku dengannya, tak ada hubungannya denganmu. Jiang Meng Yao, kalau kamu sudah tak punya rasa hormat, jangan salahkan aku kalau aku tak lagi sopan. Kakek. Baiklah Xiao Wan. Memang cucuku yang hebat. Keluarga Lu punya penerus, kamu sendiri yang pergi. Jemput Xiao Wan dan Meng Yao untukku. Sepertinya kakek tidak menyadari laporan itu palsu. Eilo paket. Xiao Wan, kakekmu memuji kamu ingin bertemu. Pergi bersama pamannya? Xiao Wan, kakek anaknya masih kecil. Dan selalu di samping Meng Yao, ingin dia sekarang mengenal keluarga Lu. Butuh waktu, bisa dimengerti, tidak perlu buru-buru. Perasaan perlahan-lahan dibangun. Xiao Wan, aku kakek buyutmu. Kita pernah bertemu. Kamu yang suka melukis itu. Kakek tua itu? Benar, Xiao Wan mau belajar melukis dengan kakek buyut? Baiklah. Nona Qin, akhirnya, kamu mengerti mau bekerja sama denganku. Lihat Paman Fu dengan penuh keyakinan. Kalau sudah kerja sama, aku tentu memilih mitra yang paling kuat. Pilihan yang bijak. Kita berdua di Fu Group. Maka masa depan Fu Group akan semakin gemilang. Tapi Nona Qin, aku butuh kamu. Pertama-tama lakukan satu hal untukku dari Fu Group. Dapatkan dokumen rahasia Fu Group. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar menguasai Fu Group. Dokumen rahasia tidak mudah didapat. Hal yang sulit ini
Aku sudah selesaikan untukmu. Apa untungnya buat aku? Yang bisa kamu dapatkan. Fusian. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri, ke depannya aku tak akan mengganggu kalian bertiga lagi. Kalau di hatimu tak ada aku tinggal di sini juga tak ada artinya. Keputusanmu yang tiba-tiba ini membuatku terkejut. Semoga kamu bahagia. Sudah minum, perpisahan sudah selesai. Meng Yao masih menungguku di rumah, aku pulang dulu. Xian, kamu tahu sendiri di hatiku ada kamu. Kenapa kamu tidak bisa melihatku lebih lama? Apakah wanita bernama Jiang Mengyao itu begitu baik? Qin Chusui, kenapa kamu lagi? Kamu malah memberiku obat. Xian, menurutmu, kamu masih bisa pergi. Qin Chusui. Fusian, kamu penipu. Xian, Efek obat semakin kuat. Aku harus segera pergi. Fusian, Meng Yao. Kemarilah. Sadar sedikit, Fusian. Meng Yao, kenapa kamu datang? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku diberi obat, kamu cepat pergi, kalau tidak aku tidak bisa jamin apa yang akan aku lakukan padamu keluar. Fusian, aku rela. Bangun begitu pagi, tidak tidur lagi. Kamu tidak apa-apakan. Kamu mau bicara tentang kejadian diberi obat. Aku tidak apa-apa. Kamu masih tidak nyaman di mana? Meng Yao, kemarin aku diberi obat. Tidak tahu berat ringan. Kamu masih tahu ya? Kalau begitu kali ini aku pelan-pelan. halo ayah. Kamu dan Fusian, apa yang terjadi? Foto mesra tersebar Di mana-mana dan juga berantakan. Kamu tidak tahu malu, keluarga Qin masih tahu malu. Ayah, aku akan mengatasinya. Aku tidak akan mempengaruhi Qin Group. Anak karam tetap, anak karam yangan kembali lagi. Keluarga Qin tidak akan mengakuimu. Ayah, Meng Yao, kenapa kamu datang tadi malam? Fu, banyak teman dekat wanita kalau aku tidak datang. Apakah kamu akan bersama dengan cinta pertamamu? Wanitaku hanya kamu. Tapi ucapanmu ini mengingatkanku. Sudah waktunya. Kamu adalah istri Fu saya. Wan Er, kami sudah kembali. Xiaowan. Wan Er. Xiaowan. Wan Er. Kamu bilang dia masih kecil, dia bisa pergi kemana? Apakah dia dibawa orang? Tidak, aku harus mencarinya. Meng Yao, jangan panik dulu. Aku yang akan urus. Halo Wan Er, hilang, segera selidiki. Fuzong Jang Van di bawah luming zeke rumah lu. Rumah Lu. Fusian, kamu mau apa? Serahkan anakku. Mana anakku, di mana dia? Mama, Kamu tidak apa-apa. kakek Lu mengajariku melukis, di rumahnya ada banyak barang-barang yang menarik. Bawa anaknya keluar dulu. Kakek Lu, aku selalu menghormati Anda, tapi kenapa Anda membawa anakku? Meng Yao, sekarang ini akuilah saja. Xiaowan adalah anak keluarga Lu. Kakek Lu, apa yang Anda bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tahu Anda suka Xiaowan, tapi Xiaowan adalah anakku dan Xian. Meng Yao, jika Mingze melakukan sesuatu yang menyakiti Anda, aku orang tua ini minta maaf pada kalian, tapi
Xiaowan ini memang anak keluarga kami. Putra Lu tidak mau keluar. Menjelaskan. Ming Ze, apa sebenarnya yang terjadi? Jiang Mengyao, dulu kamu hamil anakku. Tidak memberitahuku Fu Xian lebih baik dari keluarga Lu, aku mengerti. Tapi anak itu tidak bersalah. Lu Mingde, kamu ngomong apa sih? Ini sederhana, kita lakukan lagi. Tes DNA selesai. Baik, kita lakukan tes tidak. Ini urusan kita orang dewasa, jangan ganggu anak. Kamu takut? Ming Ze, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau tidak jelaskan pergi dari keluarga Lu. Selamanya bukan keluarga Lu. Kakek, maaf kakek. Anak ini memang bukan anakku, aku lihat Anda sangat menyukai Jiang Wan, aku jadi bingung. Kamu anak durhaka. Aku tidak mau melihatmu lagi panggil orang. Usir dia dari keluarga Lu mulai sekarang. Kamu bukan keluarga Lu. Aku salah, kakek. Mengyao, tolong bantu aku. Mengyao. Ini semua salahku, aku yang terlalu emosional. Aku minta maaf pada kalian nona kecil. Aku sangat menyukainya meskipun dia bukan anak keluarga Lu, tapi keluarga Lu selalu menyambutmu. Kakak Ze, kakak memaksa Fu Xian untuk menekan nenek mengusirku. Keluar dari keluarga Jiang, sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Sulit untuk kembali. Semua ini karena Jiang Mengyao, dia adalah bencana. Kakak Ze. Aku benar-benar melihat sendiri waktu itu kakak dan beberapa pria bergaul bersama, sekarang dia punya Fu Xian sebagai sandaran, ini jelas menargetkanku. Masalah ini, aku pasti akan menyelesaikannya dengannya. Selamat kepada Fu Xian, grup Fu di bawah pimpinannya. Benar-benar mencapai kejayaan lagi. Terlalu berlebihan. Benar, Fu Xian bekerja sama dengan keluarga Lu, benar-benar kolaborasi yang kuat. Hari ini di pesta perayaan nanti aku akan mengumumkan sesuatu. Sesuatu yang membahagiakan. Benarkah? Kalau begitu kita harus angkat gelas untuk merayakan. Ayo selamat-selamat bersulang. Tolong ambilkan Mengyao. Kamu sangat cantik hari ini. Semuanya izinkan saya memperkenalkan. Orang di samping saya ini adalah tunangan saya. Desainer internasional terkenal Miss Jiang Mengyao. Kolaborasi lintas sektor dengan keluarga Lu ini juga berkat dia. Jiang Mengyao ternyata adalah putri keluarga Jiang yang diusir dari rumah Jiang Mengyao. Tapi aku dengar kehidupan pribadinya tidak terlalu baik. Fu Xian ini mungkin Terbuaiole che canticagna. Saya Fu Xian 5 tahun yang lalu. Bercinta dengannya di luar negeri dan memiliki seorang putri. Seumur hidup hanya dia yang aku pilih. Dan bulan depan aku akan menikahinya. Fu Xian membesarkan anak orang lain. Benar-benar rela saja. Jiang Yuking, kapan kamu selesai? Semuanya mungkin tidak tahu. Kakak saya ini terkenal sebagai wanita yang tidak setia. Aku hanya takut Fu Xian tertipu, jadi aku keluar untuk menghukum keluarga sendiri. Karena hubungan keluarga, aku selalu menahanmu. Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana harus bertobat. Aku tidak akan melawan. Jiang Mengyao marah. Ketika Anda berada di luar negeri, Anda jelas beberapa. Bagaimana gelandangan itu hancur menjadi total. Fu, aku tahu kau sedang terburu-buru mencari ayah yang baik, tapi kau melakukan ini. Itu terlalu tidak adil untuk Fu. apa rumor itu benar? Sekarang wajah keluarga Fu bisa hilang, bagaimana cara menemukan Fu? Wanita seperti itu. Jika Fu Leiting masih yakin tidak, biarkan keponakannya. Apa yang terjadi pada saya saat itu? Itu bukan karena Yuking peduli padamu. Tapi adikmu yang mengusirnya. Sungguh jantung ular beludak. Bagaimana dengan, aku takut ini bukan. Maksudku alasan mengapa Nona Jiang Yuking. Yang jelas itu semua gelandangan. Dia mengatur.
Anda kurang di sini terbalik hitam dan putih Fu total. Anda dapat berbicara tentang bukti. 5 tahun yang lalu, rumah kami Meng Yao mengalami obat. Menurut rencana Anda ingin mencari beberapa gelandangan. Itu menodai kepolosannya. Keluarga Lu akan bertobat. Dia menggantikan posisinya. Anda juga bisa jujur dengan yang Anda cintai. Lu bersama-sama. Ternyata kau. Apa yang Jiangxi Yuking katakan itu benar. Aku berbohong tanpa dia. Dia berbohong. Kakak Z jangan percaya padanya. 5 tahun yang lalu Miss Jiang Yuking di akun pribadi. Tiba-tiba ada konsumsi lintas batas yang besar. Itu karena obat kuat yang diperdagangkan di pasar bawah tanah. Hanya saja kau tidak. Meng Yao masuk ke kamarku. 5 tahun yang lalu aku adalah karena kau. Seperti Lu Mingze. Ya aku yang melakukannya. Aku hanya tidak terbiasa. Mengapa Anda bisa memiliki pernikahan yang baik di Lumingze? Semuanya ada di sekitar Anda, saya hanya ingin. Aku akan menurunkanmu, aku ingin melihatmu dengan mataku sendiri. Jatuh ke dalam lumpur baru aku puas. Kak Z, kamu akan mengerti aku kan? Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Jiang Yuking, kamu benar-benar gila. Padahal aku sangat percaya padamu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini semua yang kulakukan. Karena kamu. Jiang Yuking, mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi denganmu, jalani hidupmu sendiri. Kak Z. Semuanya Nyonya Jiang Meng Yao adalah istri yang aku pilih. Kedepannya siapa yang berani bergosip lagi? Jangan salahkan aku Meng Yao. Terima kasih Tuhan telah membawamu ke sisiku. Apakah kamu bersedia menyerahkan masa depanmu dan masa depan Waner untuk kujaga? Aku bersedia. Baik Grup Fu. Acara bahagia sebesar ini, bagaimana bisa tanpa aku? Paman kamu akhirnya muncul. Sekian lama tidak bertemu. 2 tahun ini, Paman sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukan Paman, apalagi hal-hal yang kamu lakukan dulu membuatku tidak bisa melupakannya. Sama-sama. Jadi Paman kembali kali ini. Apakah karena kegagalan 5 tahun lalu? Dan ingin mengulangi trik lama? Kamu bicara apa aku ini pamamu? Bagaimana mungkin aku ingin menyakitimu? Sian, kita sudah besar ya. Sepertinya ini adalah istri keponakan. Jangan sentuh aku. Paman. Jika kamu masih mengincar Grup Fu, aku sarankan kamu segera menyerah karena aku sudah menguasai semua saham Grup Fu. Keponakan, aku ingat kakekmu meninggalkan wasiat bahwa setelah kamu punya anak, seluruh Grup Fu akan sepenuhnya di bawah kendalimu. Istri keponakan-keponakanku ini, di hatinya, hanya menginginkan seorang anak. Dan siapa yang melahirkannya, aku rasa dia sama sekali tidak peduli. Yan, apa yang dia katakan benar. 5 tahun yang lalu, kamu merusak rencanaku, lalu membawa seorang anak. Itu juga membantu dia. Sian kalau anak ini, kalau tidak ada, apakah Grup Fu akan berhubungan denganku? Berani kamu. Jangan lupa aku juga marga Fu. Ayo kita pergi. Yan. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya ingin kekuasaan keluarga Fu? Xiaowan, ayah dan ibumu bertengkar. Kemarin ibu pulang tidak senang. Dia bilang ke ayah, jangan mencarinya. Kalau tidak dia tidak akan peduli lagi. Sudah dikonfirmasi Fusian tidak ada. Ayo mulai. Meng Yao, kamu istirahat dulu. Masalahmu dengan Fu jangan sampai membuat anak kecil khawatir.
Kamu benar, ini urusanku dengannya. Aku akan keluar sebentar, jangan ikut. Xiaowan Suing. Meng Yao, bagaimana Wan Er? Xiaowan dilindungi Suing. Hanya luka ringan, tapi Suing sampai sekarang masih diicu, belum sadar. Fusian. Ini yang kamu sebut melindungi kami. Semua ini karena kamu. Meng Yao, maaf. Ini salahku, aku akan segera mengirim orang. Melindungi Wan Er, aku tidak akan biarkan dia terluka lagi. Baik. Kamu bilang semua ini hanya untuk kekuasaan keluarga Fu. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Meng Yao, perasaanku padamu selalu tulus. Bukan karena kekuasaan. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa melepaskan Fu. Kamu umumkan mulai besok. Aku Fusian akan melepaskan semua saham grup Fu. Fu, tenang, jangan gegabah, Jiang Meng Yao. Fu selama ini terus mencari kamu dan dia tidak tahu tentang anak itu. Diam. Fu Zong, kalau benar-benar untuk saham grup dia bisa cari wanita lain. Jiang Meng Yao, apa kamu benar-benar tidak tahu semua yang Fu Zong lakukan untukmu? Ayan. Aku benar-benar sangat takut. Aku. Meng Yao. Tenang, orang yang menyakitimu. Aku tidak akan melepaskan satupun. Mama. Xiaowan, kamu sudah bangun? Lapar tidak? Mau makan sesuatu? Mama, jangan berantem sama papa ya. Beberapa hari ini dia tidak tidur. Terus merawatku. Xiao Fei Gan datang nih. Enak tidak? Hei, aku Pink Lady. Hei, aku Roh Kotak-Kotak. Dia penyihir gelap, dia balap-balasi penyihir kecil. Dia penyihir gelap, ya kalau begitu aku penyihir gelap. Mama. Papa pasti akan menangkap orang jahatnya. Fu Zong seperti yang kamu duga. Fu Leiting yang melakukannya. Mereka salah mengira Nona Su sebagai nyonya. Bagaimana kabar Suing? Masih pingsan, kali ini benar-benar berkat Nona Su. Dia sudah menyelamatkan Meng Yao dan Wan Er 2 kali. Beritahu rumah sakit lakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Suing dan percepat proses akuisisi Kin Group. Kali ini aku akan membuat Fu Leiting benar-benar hilang. Fusian akan segera mengakuisisi Kin Group. Masalahmu menyakiti Jiang Wan juga sudah terbongkar. Sepertinya kita tidak punya peluang menang. Jangan buru-buru. Hanya dengan memindahkan Fusian kita baru punya kesempatan untuk bertindak. Fu Leiting, kamu memanfaatkan keluarga Qin. Nona Qin. Hanya dengan menyingkirkan Fusian, kamu pikirkan baik-baik. Keluarga Qin baru benar-benar milikmu. Kamu sebenarnya mau apa? Pertunjukan bagus ini baru saja dimulai. Meng Yao. Masalah akuisisi grup, aku perlu pergi sendiri ke Amerika untuk menandatangani kontrak. Mungkin perlu pergi beberapa hari. Kamu sendiri di sini harus berhati-hati. Saya juga sudah meminta asisten Su untuk melindungi keselamatan kalian. Tenang saja. Saya dan Xiaowan akan menunggu kamu kembali. Saya pergi dulu. Ibu, lihatlah grup perusahaan Jiang kita. Sekarang kerugiannya sangat parah. Jika terus begini mungkin tidak akan bertahan lama. Bagaimana kamu mengelolanya? Bisa sampai rugi sebegitu parah. Sekarang Yuking juga tidak ada. Staf tidak cukup. Xiao Yao harus lebih berhati-hati. Ibu jangan khawatir. Sekarang perusahaan kita setiap hari rugi puluhan juta.
Sangat parah kalau tidak. Ibu panggil Yuking untuk kembali dulu. Suruh dia kembali sekarang. Bagaimana kalau grup Fu menuntut? Apa kamu mau keluarga Jiang langsung bangkrut? Apa kamu pernah memikirkannya? Ibu, ini kue favorit Anda. Cobalah sepotong. Sudah sampai saat ini, mana ada hati untuk makan kue? Apakah benar-benar tidak ada cara lagi? Berapa lagi yang kurang saya punya cara? Kenapa kamu sudah kembali, Nenek? Jiang Mengyao tidak memikirkan keluarga. Saya berbeda, saya kembali untuk membantu Anda. Hanya kamu, Nenek. Sekarang saya sudah bersama Lu Mingze, keluarga Lu setuju untuk membantu keluarga Jiang kita melewati kesulitan. Kakak Ze. Kamu panggil saya kemari sebenarnya mau bilang apa? Kakak Ze, saya tahu kamu marah pada saya, tapi semua yang saya lakukan karena saya sangat mencintaimu. Beberapa hari ini saya tidak bisa bertemu kamu. Saya sangat merindukanmu. Jiang Yuking, yang salah adalah kamu. Kalau bukan karena kamu Mengyao, tidak akan mendapat cemoohan saya dan Mengyao. Juga tidak akan sampai seperti ini. Kakak Ze, tapi semua ini sudah terjadi. Sekarang Jiang Mengyao lebih memilih menjadi selir fusian daripada bersama kamu. Tidak bisakah kamu melihat saya? Kakak Ze, sekarang yang menemani kamu adalah saya. Saya akan mengganti diri saya untukmu. Kamu benar, ini hutangmu. Kakak Ze, aku punya kejutan untukmu. Aku hamil anakmu. Apa katamu? Ini juga keturunan keluarga Lu. Ini adalah kartu trufmu untuk kembali ke keluarga Lu. Tunang Yuking, aku pasti akan mengawinimu dengan megah ke keluarga Lu. Benar, dia memang hamil. Kakek Lu, aku tahu. Kamu tidak pernah terlalu menyukaiku. Tapi anak ini tidak bersalah, dia tetap keturunan keluarga Lu. Keturunan keluarga Lu tidak boleh terbuang. Mingze, kakek, kembalilah. Apa yang dilakukan ini, ulangi. Aku beritahu kalian, yang ada di perutku adalah cucu pertama keluarga Lu. Kalau terjadi sesuatu, bisakah kalian bertanggung jawab? Bagaimana mungkin kok bisa begini? Tidak, aku sama sekali tidak boleh tertangkap. Ada apa kok panik-panik? Sudah lihat beritanya. Berita apa? Ada pesawat pribadi jatuh, itu Direktur Fu. Kamu ternyata sudah mengutak-atik pesawatnya Fu Leiting. Kamu terlalu kejam. Pesawatnya jatuh di laut, sayangnya. Aku tidak bisa melihat langsung mayat Fusian. Tapi di tengah laut luas ini, dia pasti juga tidak akan selamat. Jangan bilang aku kejam hanya dengan begini. Aku bisa mengendalikan sepenuhnya perusahaan Fu. Nona Qin, dalam situasi seperti ini, kamu seharusnya sudah melihat jelas aku. Akulah pemegang kekuasaan satu-satunya di masa depan perusahaan Fu. Jadi kamu sebagai partner terdekatku selanjutnya. Kita berdua punya hal lebih penting untuk dilakukan. Aku sudah diam-diam membeli saham beberapa pemegang saham perusahaan Fu, tapi untuk mengendalikan sepenuhnya industri perusahaan Fu, aku masih butuh dokumen rahasia perusahaan Fu. Bagaimana di sana, sudah selesai? Sudah dapat. Baik. Katanya sepertinya ada masalah. Berita ini pasti sudah kalian semua lihat. Pesawat pribadi Xian jatuh ke laut. Saya tahu kalian semua sedih, tapi kita, perusahaan sebesar ini, tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Saya rasa apa yang dikatakan Pak Fu benar di luar sana. Ramai diperbincangkan, pasar saham juga tidak stabil sekarang, perlu sisirang.
Untuk memimpin situasi saya rasa Pak Fu sangat cocok. Bagaimana menurut kalian? Saya rasa orang ini tidak cocok. Pesawat jatuh ke laut, nasib Fu masih belum pasti. Tapi bukan berarti dia pasti sudah tiada. Kapan seorang orang luar berani berbicara sembarangan di rapat direksi? Saya adalah tunangan Fu saat dia tidak ada. Saya punya hak wakil presiden direktur, juga ada asisten Su. Dia membantu Fu mengelola grup ini selama bertahun-tahun. Siapapun lebih berhak berbicara daripada kamu. Dan kamu tidak punya saham di grup Fu. Dari segi kekuasaan kamulah orang luar. Asisten Su bicara harus hati-hati. Saya hanya memberikan saran. Apakah kalian perlu begitu tegang jika Fusian sekarang langsung kembali seluruh grup Fu masih miliknya? Pak Fu bagaimanapun juga adalah keluarga Fu. Dia memang punya kualifikasi ini. Kapan rapat direksi harus bicara soal keturunan? Bukannya harus bicara soal saham. Ya Pak Fu tiba-tiba kembali tidak kenal grup Fu. Tidak bertanggung jawab proyek, tidak bisa sembarangan menyerahkan grup Fu padanya. Bagaimana ini? Nona Qin. Di sini ada saham grup Fu yang saya beli. Dan juga data rahasia seluruh grup Fu. Sekarang kalian rasa saya punya kualifikasi ini? Kalau begitu memang hanya bisa diserahkan pada Pak Fu. Tentu saja. Kalian juga bisa tidak setuju. Saya tidak peduli, tapi saya berjanji pada semua yang hadir besok saat ini. Data rahasia ini akan tersebar ke seluruh sudut kota. Pada saat itu, apakah grup Fu hidup atau mati? Itu tanggung jawab kalian semua. Yat. Gerakan yang sangat indah. Tapi paman kali ini mungkin akan mengecewakanmu. Fusian, kamu benar-benar beruntung tidak mati. Aku tahu kamu baik-baik saja. Fu, akhirnya kamu kembali. Kembali lagi apa gunanya sekarang Fu Group? Semua data proyek inti ada di tanganku. Keberadaanmu sudah tidak ada artinya lagi. Paman tolong saat kamu mendapatkan data itu. Berikutnya buka dan lihat apakah itu yang kamu inginkan. 0000 ini hanya beberapa proyek kecil terkait. Dan itu pun proyek yang sudah selesai. Ini Nona Qin. Apa yang sebenarnya terjadi? Menggunakan Qin Group sebagai umpan. Permainan kecil mengalihkan perhatian ini, Paman. Kamu pikir aku tidak tahu? Fusian kamu. Fusian. Kali ini aku kalah, tapi ingat. Tentang Fu Group aku tidak akan pernah menyerah. Paman pikir Fu Group ini tempat apa? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kamu mau apa-apa kamu ingin. Membatasi kebebasan pribadi. Kali ini aku pergi ke luar negeri selain membahas akuisisi Qin Group, sekalian melakukan beberapa hal lain. Paman sebenarnya 5 tahun lalu. Kamu seharusnya sudah mati, alasan kamu sekarang masih bisa melawanku karena selama ini kamu di luar negeri melakukan banyak bisnis gelap. Keponakanmu ini tidak berbakat. Menyelidiki bisnis gelapmu menghabiskan banyak waktu. Kebetulan kali ini ke luar negeri mengumpulkan bukti kejahatan lintas negara kamu. Kamu menangkapku. Kamu melanggar privasi pribadi. Lepaskan Fusian. Lepaskan, baiklah Fusian. Fusian, sudah lama tidak bertemu, sayapmu ternyata sudah kuat. Fusian, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Fu Group adalah milikku. Fusian, sekarang kamu membuatku kehilangan segalanya. Kamu puas? Saat kamu dan Fu Leiting bekerja sama menyakiti istri dan anakku. Kamu seharusnya bisa memikirkan apa konsekuensinya. Semua ini adalah kamu. Mengingat hubungan kita dulu, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Aku tahu kamu baik-baik saja. Maafkan aku, Meng Yao. Aku takut Fu Leiting menyakitimu, jadi semua ini aku sembunyikan darimu membuatmu khawatir. Maafkan aku. Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kulakukan? Sudah cukup, masih ada orang lain di sini. Terus saja, jangan pedulikan kami.
Nyonya tahu kamu dalam masalah takut grup akan merugikanmu langsung datang ke sini. Bukan itu, Xiaowan terlalu kecil. Dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Ya, kalian berdua saling mendekati. Hanya aku yang menjadi korban. Xiaowan tiba-tiba ingin makan dorayaki. Swing juga sudah aman, tinggal beberapa hari lagi. Mereka semua bisa keluar dari rumah sakit. Kamu tenang saja. Aku akan pulang sekarang. Apa yang ingin kalian lakukan? Halo Tuan Lu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku memberimu hadiah besar. Ingat untuk menerimanya. Gadis kecil ini baru sembuh sudah menyusahkan orang. Nanti malam aku akan datang membawakannya makanan enak. Apa yang ingin kalian lakukan? Meng Yao. Tuan Lu, hadiahnya sudah diterimakan. Siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah Jiang Mengyao sebenarnya adalah tunanganmu. Dan Fusian berkali-kali mempermalukanmu, sekarang dia ada di tanganmu. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu sudah bangun. Lu Mingde, kamu, aku bilang padamu. Menculik itu ilegal, cepat lepaskan aku. Jiang Mengyao, lebih baik kamu khawatir tentang dirimu sendiri. Jika tidak ada Fusian, kamu sudah menjadi milikku. Kamu tahu selama ini aku menderita. Lu Mingde, tenanglah. Tenang, ditipu oleh tunangan sendiri. Kamu lebih memilih anak itu daripada menikahiku. Apa yang kurang dariku dibanding Fusian? Katakan. Mingde, kejadian sebelumnya sudah terjadi. Dulu aku bersalah padamu, mari kita belajar untuk melepaskannya. Lepaskan, sepertinya kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Lepaskan, kamu memang tunanganku. Ini hutangmu padaku dulu, sekarang bayar. Tidak terlambat. Ngapain kamu, aku kasih tahu. Kalau mendekat lagi aku gak akan segan. Jiang Mengyao, jangan melawan. Kali ini kamu gak bakal bisa kabur. Sudah ketemu belum? Sementara ini cuma bisa mengunci tempat sinyal terakhir hilang, aku sudah ambil. Semua CCTV di sekitar, akhirnya ketemu juga orang yang bawa pergi Nona Jiang. Siapa? Fulating. Awalnya aku gak mau main kasar. Dia yang memaksa. Lepasin aku. Kalian ngapain? Yuking, kamu. Kamu gak punya malu ya, siang bolong menggoda kakak Ze. Berganti-ganti diranjang pria, kamu jorok gak sih? Bikin mual aja. Dia yang bawa aku ke sini. Jiang Mengyao, hati nuranimu mana, kakak Ze baik banget sama kamu. Kamu malah mau sama Fusian itu, bahkan udah punya anak duluan. Yuking, dia yang gak punya malu menggoda aku. Kamu benar. Cewek jorok kayak gini nyentuh aja udah bikin mual. Mending serahkan ke kamu, mau diapain terserah. Beneran cewek kayak gini hari ini. Aku bakal bantu kakak Ze menghajarnya. Mau diapain? Kamu bilang susah-susah jatuh ke tanganku. Tentu aja aku gak bakal bikin kamu nyaman. Aku kasih tahu ya, kamu tenang dulu. Dia udah salah dengan menculik, jangan ikut salah lagi. Asem, Jiang Mengyao. Kamu bilang kalau foto bugil Fusian tersebar di mana-mana. Dia masih mau sama kamu gak? Lepasin dong. Lihat deh, kamu sekarang kayak anjing aja. Jiang Yuking, kasihan banget ya kamu dari kecil. Hidup di bayang-bayangku, makanya kamu benci banget sama aku. Tapi sekarang aku udah hamil anak keluarga lu. Sekarang aku istri keluarga lu, kamu. Kamu cuma bakal terus dicampakkan. Yuking, udah cukup, jangan sampai ada korban jiwa. Ketemu Pak Fu, CCTV terakhir nunjukin Nona Jiang dibawa ke rumah Lu Mingde. Meng Yao, kalau ada apa-apa, aku bakal bikin seluruh keluarga lu ikut mati. Anaknya udah aku tangkap, selanjutnya gimana? Selanjutnya giliran Fusian memilih. Fulating kamu. Foto udah diterima ya anak ini. Memang lucu sekali, pantas saja kamu suka. Fulating, kamu ingin saham Fu. Aku bisa memberikannya padamu, jangan sakiti Wan Er. Tentu saja aku ingin saham Fu, tapi aku lebih ingin melihatmu kehilangan segalanya sekarang. Anak dan wanita mana yang harus kamu pilih? Keponakanku yang baik. Aku hei.
Fusian, meskipun kamu punya kekuatan besar. Ini rumahku, apa yang ingin kamu lakukan? Fu datang dengan banyak orang ke keluarga Lu. Ada perintah apa, kakek? Kamu datang tepat waktu mereka ingin berkeliaran di wilayah keluarga Lu, usir mereka. Itu harus ditanyakan pada cucu kesayanganmu. Menculik calon istri direktur masa depan grup Fu. Ingin berbuat jahat, dia juga melukai wanitaku. Apakah keluarga Lu ingin melawan? Grup Fu mulai sekarang. Kakek, jangan biarkan mereka menakutimu. Keluarga Lu yang terhormat takut pada mereka. Urusan keluarga Lu? Kapan wanita sembarangan seperti kamu boleh ikut campur? Kakek benar. Tapi Yuking mengandung anakku. Dia mengandung anak keluarga Lu. Apapun yang dia lakukan, tidak boleh membantu orang luar. Kakek benar. Tapi Yuking mengandung anakku. Dia mengandung anak keluarga Lu, apapun yang dia lakukan, tidak boleh membantu orang luar. Fu, masalah ini juga karena aku kurang tegas. Tapi kamu ingat, aku juga membantumu. Bisakah kamu memaafkannya kali ini? Lulu bekerja keras membangun keluarga Lu. Tidak mudah. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Lu? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Cucu kesayanganmu ini bersama Jiang Yuking terus menghina wanitaku, aku ingin seluruh keluarga Lu ikut mati. Kamu brengsek. Kamu bodoh. Fusian. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku, kamu marah. Seluruh keluarga Lu, apa artinya jika aku memang ingin marah? Meng Yao. Kamu dan Ming Ze bisa dibilang teman sejak kecil. Kalian berdua bahkan pernah punya janji nikah karena dulu kamu yang membatalkan pertunangan. Dia juga terluka karenanya. Kamu tidak bisa hanya diam melihat keluarga Lu jatuhkan. Kakek Lu. Aku tahu dulu aku yang salah padanya, tapi permintaan maaf yang seharusnya sudah aku lakukan. Nenekku juga mengusirku dari keluarga Jiang. Aku tidak berhutang apapun pada keluarga Lu, tapi hari ini dia benar-benar keterlaluan. Meng Yao, kamu mau bagaimana menangani mereka? Semuanya terserah kamu. Dibandingkan dengan Lu Mingze, yang lebih membuatku kecewa adalah Jiang Yuking. Demi seorang pria, dia tidak peduli pada persaudaraan. Kejahatannya benar-benar tidak bisa kuterima lagi. Kakak Ze, tolong selamatkan aku. Ingin menyelamatkan keluarga Lu juga bisa kamu usir Jiang Yuking. Seumur hidup tidak boleh masuk ke keluarga Lu lagi. Kamu usir Jiang Yuking seumur hidup. Tidak boleh masuk ke keluarga Lu lagi. Kakak Ze, kamu tidak akan seperti itu kan? Aku hamil anakmu. Kakek. Kamu masih berani menyebutnya. Kamu sama sekali tidak hamil. Apa? Kalau bukan karena pelayan yang memberitahuku. Jiang Yuking sedang datang bulan. Kita semua dibohongi oleh wanita ini. Aku tidak bohong, dokter yang bilang aku hamil. Apakah aku akan berbohong pada kalian? Sekarang dalam ilmu kedokteran dikatakan, ada yang namanya kehamilan palsu. Kamu diam-diam menyembunyikannya, pikir tidak ada yang tahu ya orang. Usir dia dari keluarga Lu, kakek. Kalau kamu berani membelanya, kamu juga pergi. Kakak Ze. Meng Yao, kemarahanmu sudah redakan. Melihat kakek Lu dan kamu. Asalkan Lu Mingze bersujud meminta maaf pada Meng Yao hal yang dulu. Aku tidak akan menuntutnya lagi melihat kakek Lu. Dan kamu. Asalkan Lu Mingze bersujud meminta maaf pada Meng Yao hal yang dulu. Aku tidak akan menuntutnya lagi, tapi aku ingin kamu menjamin, dia Lu Mingze tidak pernah tampil di depan Meng Yao. Fusian, jangan terlalu berlebihan. Paman Lu tidak mau berdamai, aku juga tidak memaksakan penculikan dan penghinaan. Saya tidak bisa menjaga reputasi Lu. Jangan minta maaf. Kau ingin membunuh seluruh rumah Lu? Maaf, aku terpesona. Jangan melihat saya secara umum. Ahyan, aku ingin pulang. Tunggu sebentar. Ayah Lu, kau muncul di sini. Hal yang dijanjikan. Jangan khawatir, orang tua saya memiliki kemampuan. Masih ada. Selain itu, aku berjanji
Jiang Wan akan menjadi aku. Anak-anak keluarga Lu. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang terjadi pada Xiao Wan? Meng Yao, aku minta maaf. Wan Er. Diambil oleh Fu Leiting. Cucu kecil, jangan takut, aku kakek. Melihat kau dan ayahmu. Itu benar-benar keluar. Kalian adalah orang jahat. Bagaimana Anda bisa menjadi orang jahat? Anak-anak adalah karena Anda yang membuat saya sampai titik ini, menyebabkan hari ini. Salahkan kau dan ibumu. Cepat lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Tunggu sebentar. Cucu perempuan datang. Foto sudah diterima anak ini. Sangat lucu, tidak heran Anda suka. Fu Leiting, kau ingin saham Fu. Aku bisa memberimu. Jangan sakiti Wan Er. Fu, tentu saja aku ingin, tapi aku lebih ingin melihatmu. Anak-anak dan wanita, apa yang harus Anda pilih? Fu Leiting, selama Anda tidak merugikan Wan Er. Apa yang kau inginkan? Selama aku bisa melakukannya. Yang saya inginkan adalah kalimat ini, siap untuk 1 miliar. Lokasi transaksi spesifik yang akan saya kirimkan kepada Anda. Ada halo. Bagaimana, sudah ketemu belum? Fu Zong, mereka pakai alat pengganggu sinyal, dan waktunya terlalu singkat, tidak sempat dilacak. Fu Zong, sekarang istri dan putri Anda. Kita harus bagaimana? Tunggu sampai dapat uang ini, kita bisa ke luar negeri. Hidup enak dan bebas, kamu selalu bilang mau merebut kembali Fushi. Kenapa 1 miliar aja udah cukup buat kamu? Kamu ngerti apa sekarang situasinya berubah? Hanya dengan dapat uang ini, kita harus cepat-cepat pergi. Dengan uang ini aku bisa bangkit lagi. Tentu saja kamu juga akan dapat bagian. Kalian para penjahat, tunggu ayahku datang. Dia akan mengalahkan kalian semua. Diam, percaya nggak? Aku bisa menghabisi kamu sekarang. Nonakin, kalau kamu habisi dia sekarang, nanti saat kita bergerak akan merepotkan. Tunggu semuanya selesai dulu. Kamu mau ngapain sama dia terserah. Uangnya sudah aku siapkan, tapi aku harus lihat. Wan Er baik-baik saja. Baiklah. Ayah. Wan Er, jangan takut, ayah segera datang. Xiao Wan, jangan takut. Tunggu ayah datang jemput aku pulang. Uangnya di sini kalau mau. Langsung lepaskan dia. Baiklah. Kamu ngapain? Aku ngapain selama ada anak ini? Aku tidak akan pernah dapat Fushi, dia harus mati hari ini. Tapi kita sudah dapat uangnya. Kamu mau bikin masalah besar, Fusian tidak akan membiarkan kita. Kamu pikir kalau kita tidak lakukan ini, dia akan membiarkan kita? Aku hanya bilang biar dia tebus dengan uang. Tapi aku tidak bilang orangnya hidup atau mati. Harus tuntas sampai ke akar, kamu tidak ngerti. Jangan bergerak. Tidak mungkin, bagaimana kalian bisa temukan sini? Jangan mendekat, kalau mendekat aku bunuh dia. Jangan sembarangan. Lagi pula Fusian sudah buat aku sengsara. Aku sudah tidak punya apa-apa, lebih baik bawa teman mati. Cek 1 miliar ada di sini, aku bisa atur kamu ke luar negeri. Uang ini cukup buat kamu hidup enak sampai tua, asal lepaskan anak itu. Semuanya bisa dibicarakan. Perkataanmu aku tidak percaya satu kata pun. Kamu surah Fusian baik sama aku. Kalau gue yang ngomong gimana? Nak, jangan terlalu keras. Aku si tua ini jamin sama kamu. Kamu lepasin si Wan ini. Keluarga Lu akan kirim kamu ke luar negeri. Kamu serius? Asal kamu lepasin anak itu, aku pasti tepati janji. Pikir dulu, dari kamu dan Fu Leiting kerja sama sampai sekarang. Kamu pernah dapat untung apa? Dia cuma bahkan jatuhin kamu. Walaupun kamu dapat uang itu, dia pasti akan habisi semuanya. Kamu pikir baik-baik. Lepasin aku. Kakek. Nak, kamu gimana? Cedera enggak? Enggak kakek, aku baik-baik aja. Lu Fangyou, kamu penipu. Kalian semua menipu aku. Sudah kubilang, Xiao Wan adalah anak keluarga Lu, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri.
Serahkan mereka berdua ke polisi penculikan dan pemerasan, sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Nak, ayo kakek bawa kamu ketemu mama papa. Ayo, Qin Chusue, kamu terus menyandera anak itu ya? Gimana ini? Kamu mengkhianati aku ya? Kamu berani mengkhianati aku? Enggak, Anak, kupikir aku nggak tahu dari awal sampai akhir. Kamu cuma memanfaatkan aku. Kamu sama sekali nggak berniat bantu aku balik ke keluarga Qin. Kamu juga punya andil dalam keadaanku sekarang. diam kamu sekarang, semuanya sia-sia. Kamu bikin semua usahaku sia-sia. Aku nggak punya apa-apa lagi. Baiklah, kalian nggak mau aku hidup. Mari kita mati bersama. Lara. Nak, kamu gimana? Cedera nggak? kakek aku nggak apa-apa kakek paman. Kalian cedera nggak? Tunang, kita nggak apa-apa, aku akan bawa kamu pulang. Xiao Wan. Mama, Kakek Lu terima kasih. Nak kecil ini, aku benar-benar suka dari hati. Fu minta aku bantu saat menyelamatkannya. Aku benar-benar menganggapnya seperti anakku sendiri, sangat khawatir. Lu terima kasih. Budimu akan kukenang selamanya, Fusian. Pada akhirnya semua ini karena cucuku yang tidak berguna. Aku sudah tua, keluarga Lu harus ada penerusnya. Nak, mau tidak? Belajar desain dengan kakek buyut. Semua yang kakek buyut punya akan kuajarkan padamu, setuju? Kamu yang memutuskan. baik. Baiklah. Meng Yao, maaf. Kalian mengalami ini, tapi tenang. Semuanya sudah kuselesaikan. Aku berjanji. Ini tidak akan terjadi lagi padamu. Sebenarnya ada satu hal lagi. Maksudmu, Jiang Yuking? Aku akan mengambil kembali milikku, keluarga Jiang. Apa katamu? Keluarga Lu tidak akan membantu keluarga Zhang melewati krisis ini. Tidak menyangka keluarga Lu juga pengecut, dia takut. Kekuatan Fusian, lihatlah. Dia mengusir Yuking nenek. Ibu sekarang bagaimana? Semuanya karena Jiang Mengyao, si jalang itu. Kalau bukan karena dia, kakak Z tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak berguna, masih berani menangis. Kamu akan menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Hancur saja, aku beritahu. Aku dan ibuku di keluarga Jiang selalu tunduk. Hanya sedikit hak, tapi kamu dari awal sampai akhir hanya memikirkan keuntungan Jiang. Apakah kamu pernah memikirkan kami? Aku beritahu. Aku tidak akan melayani lagi dan aku akan jujur sekarang di rekening keluarga Jiang. Tidak ada uang sama sekali, semua uang sudah aku pindahkan ke rekeningku dan ibuku. Kamu bisa mati dengan cangkang kosong, keluarga Jiang ini. Aku sangat marah. Ibu, bagaimana denganmu? Jangan marah. Saat susah masing-masing lari. Berani sekali kalian. Ini kan yang Anda ajarkan. Dulu waktu Jiang Mengyao kena skandal, Anda malah tega mengorbankan keluarga. Anda bilang hubungan keluarga di hadapan keuntungan tak ada harganya. Pergi sana, pelajaran dari nenek bagus sekali. Mama, kita pergi, aduh. Salahku semua. Nenek dirawat di rumah sakit Jiang Yuking dan ibunya kabur ke luar negeri bawa uang. Benar-benar kejam. Tenang, mereka berdua nggak bakal bisa keluar negeri. Gimana caranya? Mereka menyalahgunakan uang negara terlibat penyelundupan. Bukti-buktinya sudah aku kumpulkan di bandara. Semua orang yang aku atur termasuk nenek Jiang itu, mereka begitu sama kamu. Sekarang mereka semua di tangan kita, terserah kamu mau ngapain. Jiang Yuking dan ibunya sudah banyak berbuat jahat, pantas mendapat hukuman yang seharusnya, tapi ayan, dia kan nenekku. Dia bisa nggak peduli sama aku, tapi aku tetap nggak bisa kayak gitu. Meng Yao, apapun keputusanmu, aku dukung. Xiao Wan, kalau mama minta kamu maafkan nenek, kamu marah sama mama nggak? Enggak kok.
Nenek kan bukan orang jahat. Dia juga nggak pernah nakal sama aku. Sekarang nenek lagi susah, mama mau bantu. Nanti kita tinggal bareng ya. Asyik. Nanti ada papa mama, kakek lu dan nenek. Kita tinggal bareng. Ayan, aku kayak gini apa? Terlalu lemah. Masa sih Meng Yao justru karena kamu baik dan jujur makanya kamu adalah kamu. Kalau kamu sama kayak mereka dingin kayak gitu. Masa masih kamu jadi kamu mau gimana bilang? Perusahaan Jiang ini milik orang tuaku. Aku nggak bisa biarkan perusahaan Jiang bangkrut. Tapi aku juga nggak mau menguntungkan orang lain. Jadi aku mau akuisisi perusahaan Jiang. Oke. Nenek aku dengar nenek sakit. Iya, nenek tahu. Kamu pasti tidak akan meninggalkan nenek dulu ya. Nenek yang salah membuatmu menderita. Jiang Yuqing dan ibunya itu mereka seperti serigala yang tidak tahu terima kasih. Nenek sekarang seperti ini. Ini juga karena ulah nenek sendiri. Tapi keluarga Jiang kita, jika hancur di tangan nenek, kamu bilang apa muka nenek untuk bertemu orang tuamu di sana? Nenek jangan khawatir. Ayah ibu bilang, semua pasti akan baik-baik saja. Nak dulu nenek tidak baik padamu. Apakah kamu akan membenci nenek? Nenek, kita adalah satu keluarga. Anak baik satu keluarga. Ini cukup untuk menyelesaikan krisis keluarga Jiang. Fuzong Anda ini. Uang ini bisa saya berikan kepada keluarga Jiang. Tapi saya punya satu syarat. Katakan selama saya bisa melakukannya. Syaratnya adalah akuisisi keluarga Jiang. Anda ingin saya menjual keluarga Jiang? Nenek sebenarnya. Saya ingin mengambil kembali keluarga Jiang. Kamu juga bilang keluarganya Jiang adalah usaha orang tua saya tidak mungkin melihat itu hancur begitu saja, tapi syaratnya adalah saya harus mengurus keluarga Jiang sendiri. Kamu benar, nenek sudah tua. Tidak bisa memegang segalanya lagi, sudah waktunya. Semua diberikan pada musiawan kita. Benar? Kita adalah satu keluarga, saya sudah tua. Sudah waktunya menikmati kebahagiaan keluarga. Terima kasih membawa anak yang begitu lucu. Kembali padaku. Fuzong, kamu tenang, nenek ini. Meskipun sudah melakukan banyak kesalahan, tapi saya belum sampai bingung. Masalah Jiang Yuqing dan ibunya itu, saya juga sudah dengar, terima kasih. Untuk urusan keluarga Jiang kita sudah repot. Yao Yao ini untukmu, keluarga Jiang. Kedepannya adalah milikmu. Nenek tenang, saya pasti akan membuat keluarga Jiang bersinar lagi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Nenek jangan menangis. Yao Yao dulu nenek yang salah padamu. Nenek tidak baik, sekarang sudah baik. Lihat keluarga besar ini. Sepi dan kosong. Nanti kamu bawa anak-anak pulang dan tinggal bersama aku, tahu kalian sibuk. Nanti nenek yang akan bantu jaga anak ya. Baik. Kita adalah satu keluarga. Meng Yao sekarang studio kita. Sudah terkenal di dalam dan luar negeri, ada Laurencio. Desainer yang mendukung kita, Xiao Wan, adalah murid terakhirnya. Dan kamu adalah pemilik studio sekaligus istri Fu. Sungguh membuat iri. Apa yang ingin kamu katakan? Kita masih muda. Apakah sudah hidup enak bisa tidur sambil menghitung uang? Hidupmu. Apakah kamu lupa dulu di rumah sakit? Kan kamu juga tidur sambil menghitung uang. Itu beda. Sudah, jangan makan lagi, kamu kan desainer. Minggu depan kita ada pameran bersama Pak Lu. Ini pameran pertama kita. Jangan sampai ceroboh, harus hati-hati. Baiklah, sekarang kamu istri direktur, kamu yang bilang. Semua waktunya minum teh sore. Kok kamu datang? Tentu kamu kerja keras pasti perlu sesuatu. Untuk menghibur, istirahat sebentar ya. Kamu ngapain, ada orang lain? Mana ada orang cepat makan. Aku merasa akhir-akhir ini kayaknya gemuk. Masa sih gemuk, kurus banget? Tapi entah kenapa akhir-akhir ini merasa pusing. Kok bisa pusing? Meng Yao. Kamu gimana tiba-tiba pingsan, bikin aku kaget. Dokter sudah periksa, katanya apa, jangan khawatir. Di studio ada Swing dan Pak Lu yang jaga. Jangan khawatir apa-apa, sekarang kamu harus istirahat. Jangan lakukan apa-apa, dengar? Dokter bilang apa? Katanya serius juga tidak sebenarnya. Masalahnya apa, hasilnya bagaimana? Cepat bilang, bikin gelisah.
Aku hamil lagi, kamu akan jadi ayah. Bagus. Aku akan jadi ayah lagi, Meng Yao. Hari ini adalah pernikahan Bapak Fuxian dari grup Fu dan Nona Jiang Mengyao dari perusahaan Jiang. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk memberikan doa terbaik untuk cinta mereka. Apakah Tuan Fuxian bersedia? Baik dalam suka maupun duka, miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk sisya kepada Nona Jiang Mengyao hingga akhir hayat. Dan tidak akan pernah meninggalkannya. Saya bersedia. Dan sekarang apakah Nona Jiang Mengyao bersedia? Baik dalam suka maupun duka, miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk setia kepada Tuan Fuxian hingga akhir hayat dan tidak akan pernah meninggalkannya. Saya bersedia. Sekarang mari kita sambut malaikat kecil kita yang Untuk paling menyerahkan mengemaskan, simbol cinta yang paling indah.